Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka 3 hari sebelumnya saya perintahkan kepada warga kota Banda Aceh untuk berpuasa. Puasa itu puasa sunat, tapi menjadi wajib karena perintah waliyul amri. Di Aceh yang bersyarat Islam pernah ada salat istisqa di lapangan Belang Padang, tetapi tidak sesuai kriteria. Saya ingat waktu itu bertemu dengan panitia pelaksana di Masjid Raya. Saya pertanyakan, kenapa salat istisqa di Belang Padang tersebut cilet-cilet? Waktu itu musim kemarau, kalau nggak salah masih gubernurnya Abu Dotto Zaini. Apa cilet-ciletnya? Salat istisqa itu dimulai dengan al-khuruju minal madzalim, taubat dari segala kezaliman, menyonang paki laki maah namutang tabayun atau pengegap terpulang. Al-khuruju minal madzalim. Kemudian berpuasa 3 hari berturut-turut. Mereka tidak berpuasa, ada puasa tetapi puasa wajib karena bulan Ramadan. Dilaksanakan di Belang Padang. Saya pertanyakan, bukankah dalam instruksi salat istisqa itu menghadirkan binatang? Tabah lemur, tabah kambing, tabah itik, tabah manok. Apa jawaban panitia? Sebenarnya Pak Ustaz, di dalam rapat kami tentang pelaksanaan salat istisqa itu sudah diusulkan. Cuma ada yang bertanya, nyo tabah itik, tabah manok, tabah kambing, tabah lemur, nyo menyitu meluh dan lebangan sodrop. Jadi karena hana yang bertanggung jawab, akhirnya ditugaskanlah kepada Dinas Peternakan Aceh untuk jabah lemur-lemur pijut atau isari Aceh untuk jabah kenal lemur. Ketika usulannya demikian, muncul lagi pertanyaannya menyitu dan lebangan takut. Jadi akhirnya enggak jadi dibawa binatang. Salat juga istisqa. Salat istisqa itu orang datang dengan pakaian-pakaian hina yang compang-camping. Nyo gejak ngon moto mukilat sampai bintih ban hitam mukilat, bajai melipat. Dalam doa istisqa Allah Ta'ala. Karena kita sudah meminta, apa yang terjadi? Allah perlihatkan nikmat tersebut. Di hari itu terlihat mendung awan hitam di daerah Sareh. Tapi sama seperti orang yang ajukan kredit ke bank. Karena keakrab tak menturi dengan pimpinan bank, hai Pak Kiban Lelen perlai kredit 100 juta. Jut kulun bi. Tapi syarat label lengkap. Benar proposal, benar lain sebagainya. Ini percaya ju. Jadi karena kabrat tak leke, akhirnya oleh direktur bank tersebut katakan, nepreh dah. Maka diambillah uang dari dalam brankas 100 juta, nyepat 100 juta. Cuma hanjit tak cairkan nilai proposal hana lengkap. Maka Allah perlihatkan mendung hitam, cuma tidak dicairkan dulu, tidak turun hujan karena proposalnya tidak lengkap. Allah Ta'ala tamula-ulok. Padahal ada perintah puasa istisqa, itu hukumnya wajib. Itu kategori yang kelima. Yang keenam, ada puasa nazar, itu juga hukumnya wajib. Bahagian yang kedua, ada puasa sunat. Puasa sunat ini adalah hukum asal pada puasa. Dasar hukum puasa adalah sunat sampai datang dalil yang mewajibkan. Sunat puasa ini terbagi 3. Puasa sunat, bukan sunat puasa. Puasa sunat terbagi 3. Ada yang berulang setiap tahun, seperti puasa Arafah, Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, dan seterusnya. Ini titun 3. Kemudian ada puasa sunat yang berulang setiap bulan, seperti puasa hari putih, itu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Puasa hari-hari hitam, yaitu tanggal 28, 29, 30 setiap bulan. Ini puasa bulanan. Kemudian kategori yang ketiga, ada yang berulang puasa sunat ini setiap pekan, seperti puasa Senin dan Khamis dan puasa Daud. Urunya puasa tengah buka, tengah puasa alam lusa buka. Yang paling utama dari semua puasa-puasa sunat adalah puasa Daud. Siuro puasa, siuro berbuka. Kemudian ada puasa makruh. Kapan puasa makruh? Ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahad, yaitu berpuasa hanya sehari saja. Bisa jadi puasa hanya hari Jumat saja, ataupun hari Sabtu saja, ataupun hari Ahad saja.
uro ahad yang pura oleh nengku ahad yang itu boleh karena ke akrab tak ngom minggu lebihnya ya minggu pegah nalik ke weekend lepas hilap orang Indonesia. Uro ahad itu uro yang pertama di dalam Islam. Orang tua kita menyebutnya uro al-had. Jadi kita harus hidupkan lagi nilai-nilai tradisional ini, uro al-had. Pekan kepegah al-had karena ada alif lamnya, al-ahadu. Maka oleh orang tua kita disebut uro al-had. Yang kedua uro senayan. Yang kelima uro latta. Kan selesai uro latta. Yang keput uro rabu. Rabu hanya pakai R karena di Aceh enggak ada R. Aceh Raya. Uro rabu. Yang kelima uro ameh. Uro ameh. Baru yang keenam uro Jumat, yang ketujuh uro Sabtu. Ini kearifan, seharusnya bahasa-bahasa tersebut dihidupkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai bahasa Aceh itu menjadi tamu di negeri sendiri. Ini penyerat bahasa Indonesia, keung bahasa Indonesia, entah apa dah. Kena perlu bahasa Aceh, entah. Perlu ketika sekolah, karena itu sudah menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa perundang-undangan dan bahasa pengantar pendidikan. Itu undang-undang. Tapi oleh Menteri Pendidikan sekarang bahkan kurikulumnya pun pakai nama bahasa Inggris, deep learning. Makan Pak ada bukan menterinya. Dia menantang undang-undang dengan memberikan nama kurikulum pakai bahasa Inggris, deep learning. Full, joyful, alepo full dia bukan. Lepas punga-punga pejabat negara. Dulu pernah ada RSBI, Rumah Sekolah Berstandar Internasional, pakai bahasa pengantar bahasa Inggris. Sedemikian banyak pejabat dan ahli hukum mereka lupa bahwa tidak boleh mengajarkan pelajaran di sekolah-sekolah negeri menggunakan bahasa Inggris, tetap bahasa Indonesia. Tapi karena nanggro cit ada tong pegah li, ada pegah celaka, ada tong pegah laut kayak bagi dulu ya. Jadi ini persoalan bagi kita. Jadi berpuasa hanya hari Jumat saja atau hari Sabtu saja atau hari Ahad saja itu makruh, kecuali diawali sehari sebelumnya atau lanjut sehari setelahnya, walaupun Jumat dengan Sabtu ataupun Sabtu dengan Ahad. Yang tidak boleh Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja, kecuali satu lagi apabila bertepatan dengan wiridnya. Dia puasa dia puasa berselang-selang sehari, dimulai dari hari Senin puasa, Selasa berbuka, Rabu puasa, Kamis berbuka, Jumat puasa, Sabtu berbuka. Hari Jumat saja enggak apa-apa karena sesuai dengan wiridnya. Itu puasa yang makruh. Ataupun puasa sepanjang tahun bagi orang yang khawatir tidak sanggup untuk bekerja. Dia pekerja berat tapi mengambil puasa sunat sepanjang tahun untuk dapat pahala sampai tidak kuat bekerja. Makruh. Kemudian ada puasa yang hukumnya haram. Yang haram ini terbagi dua. Yang pertama haram tetapi puasanya sah. Yang kedua haram dan tidak sah. Yang mana yang haram tapi puasanya sah? Saumuz zaujati biduni izni zaujiha. Seorang istri berpuasa sunat tanpa izin dari suaminya. Besok hari Senin, seorang istri ingin berpuasa sunat hari Senin, bulan Syakban, lako nak sajan di rumah ada getebit atkan tu saja teruk gawa. Istri ini berpuasa tanpa izin suami, haram tetapi puasanya sah. Nyan bak minta pahala UBP merumpok palih UBP pahala. Maka istri yang ingin puasa sunat disyaratkan minta izin ke suami kalau ada suami. Bila tidak ada suami, tidak perlu minta izin ke suami orang lain. Makanya di dalam praktek pernikahan banyak para istri yang lebih senang hidupnya ketika suaminya sudah meninggal dunia. Mengatakan bahkan ada puasa sunat apa yang izin leh, tebit-tebit apa yang izin leh. Tapi menyamantang nalakau keluar dari rumah minta izin suami, mau puasa minta izin suami, mau salat sunat minta izin suami. Maka termasuk nanti di bulan Ramadan
seorang istri yang ingin datang ke masjid salat tarawih, bahkan di rumah sendiri mau salat tarawih, disyaratkan izin suami. Menan kena semayang tarawih, tanya wala kau bang, ejek lan semayang tarawih le je no. Oh, semayang juga. Silakan. Itu di rumah salatnya. Apalagi kalau keluar ke masjid. Bang, boleh enggak saya ke masjid malam ini? Untuk apa? Mau salat tarawih. Oh, silakan. Silakan. Begitu malam besoknya minta izin lagi, setiap malam diperbaharui izin karena kondisinya beda-beda. Malamnya ejek lan jak tarawih. Oh, malamnya be. Bukan, Pak. Nyo malamnya sinetron lah gak ada, Pak. Apa kan Pak? Ilan kena nonton sinetron, benar kata duduk samping. Kalau istri ini ngotot ke masjid solat tarawih, berdosa, medesya. Beda berapa pahala ni, medesya. Bukan karena dia solat, tapi karena dia tidak patuh kepada suaminya. Malah kau pakai nonton sinetron? Nonton sinetron hanya wajib, tapi patihlah kau wajib. Apa kan nonton sinetron? Ganya bang nonton karo. Era duduk undang babineh. Kalau duduk babineh lako mentang kari pahala, apa pun ayat temayang pula bingkui. Cuma karena tidak pernah diajarkan konsep ibadah, akhirnya banyak orang yang ngotot melakukan sesuatu yang lebih besar padahal fadilahnya tidak ada. Nyan saban lagi urang poding bengoh gejek boh manok kuning. Penyakit tok-tok ida mong. Yang putih je kebah kurung mekat. Yang kuning apa juga kan? Sampai ke tahun 2025 mentang pada begah bahwa protein itu adalah zat putih telur, bukan zat kuning telur. Keteronya, kevitaminkan. Ini yang terjadi. Maka dalam hadis riwayat dari Abdurrahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang perempuan menunaikan salat fardunya yang 5 waktu, enggak ada lagi salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir, tarawih dan lain sebagainya, hanya salat fardu saja yang 4 waktu. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadannya saja, enggak ada lagi puasa sunat. Hana tarwiyah, hana arafah, hana tasu'ah, hana asyura, hana senin, hana kamis, hana putih, hana hitam, hanya Ramadan saja. Wa hafizat farjaha, dia jaga faradnya, tidak berbuat zina dan tidak pamer aurat. Yang beratnya ke yang keput sakai. Wa ata'at zawjaha, dan ia patuh kepada suaminya, yang berat. Bila merumpak kau berakai, apa yang terjadi? Hanya dengan modal 4 perkara tersebut, nanti di akhirat ada perintah khusus kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Nah, fadilah lebih banyak. Tapi ternyata orang perempuan tidak puas dengan fadilah setinggi ini, maka dia ganti dengan sesuatu yang sangat hina. Apa yang hinanya? Dia tinggalkan kewajiban patuh kepada suami, menyenangkan suami, hanya untuk mengikuti suami orang lain. Tahu suami orang lain? Ban karab maghrib, yang kapake mukena, kapake tahransel, menantruk lah kau kan tu popoh 6, dia hom ja ja ikut zikir di belang padang. Jangan tetap lah kau gak meh. Hailan ban luwa kan tu nya bu hanalam, apa nama mama mudah-mudahan nganglang le. Mencari sesuatu yang berat padahal ada yang mudah. Rumah mentang putar-putar dan itu sudah mendapatkan fadilah. Yang laki-laki baru perlu berfikir yang lain. Keluar untuk salat berjamaah, orang perempuan salatnya itu lebih bagus di rumah daripada di masjid, kecuali karena ada tambahan fadilah yang lain. Apa fadilah yang lain? Karena ada mengkaji ilmu atau karena diajak oleh suami. Bila tidak, sungguh di rumah lebih baik daripada di masjid. Beda dengan laki-laki, lebih bagus di masjid daripada di rumah. Tapi karena zaman sudah terbalik, apa yang terjadi? Orang perempuan yang lebih bagus salat di rumah ngotot ke masjid, laki-laki yang lebih bagus salat di masjid ngotot pulang ke rumah. Gintat ke rumah masjid, gewala rumah kan. Getim kita saat ikut daripada ketemu yang ayu. Ini kategori puasa yang haram, tetapi puasanya sah.
wa saumul abdi biduni izni sayyidihi, ataupun puasa seorang budak tanpa ada izin dari majikannya. Ini di zaman perbudakan. Bahagian yang keduanya, puasa yang haram sekaligus tidak sah. Ada 5 kondisi. Yang pertama, puasa di hari raya Idul Fitri. Tidak sah puasanya dan haram. Yang kedua, berpuasa pada hari raya Idul Adha. Tidak sah puasanya dan hukumnya haram. Yang ketiga, berpuasa pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu tidak sah dan haram. Yang keempat, berpuasa pada nisfu akhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban baru tanggal ilai. Menyekat ruk tanggal 16 Sya'ban, itu haram berpuasa sunat. Idza kana nisfu min Sya'bana fala sauma hatta Ramadan. Apabila sudah sampai nisfu Sya'ban, tidak ada lagi puasa sunat sampai datangnya bulan Ramadan. Maka kalau ingin puasa setelah nisfu Sya'ban, ada 2 keadaan. Yang pertama, dimulai sebelum nisfu, tanggal 15 dia mulai puasa, lanjut 16, 17, 18, 19 sampai 30, atau sesuai dengan wiridnya, karena sudah terbiasa puasa sunat Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 16 Sya'ban, 17 Sya'ban dan seterusnya bertepatan dengan Senin ataupun Kamis, silahkan lanjut puasa. Lalu siapa yang tidak boleh? Yang belum pernah puasa sunat tiba-tiba mendadak taat setelah nisfu Sya'ban. Ya len tengok tanggal 16 Sya'ban len kena puasa sunat bah. Apa kena pembuatannya merumpuk hidayah bah. Haram puasa sunat. Kenapa? Karena sudah lewat nisfu Sya'ban. Yang kelima, kategori haram tadi yang tidak sah adalah berpuasa pada hari Syak. Apa itu hari Syak? Hari yang ke-30 bulan Sya'ban, apabila sebahagian orang sudah menganggap sudah terbit hilal bulan Ramadan. Jadi ada yang katakannya kau puasa, ada yang katakan belum. Maka hari ke-30 Sya'ban tersebut haram berpuasa. Ini kategori ibadah. Tinggal satu lagi, ada puasa yang mubah, tidak wajib, tidak sunat, tidak makruh, tidak haram. Apa itu? Puasa dengan tujuan yang lain. Datang ke dokter, periksa, oh ini ibu besok harus kita cek urin, tapi sebelum kita cek urin ibu harus puasa sejak dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Nyan puasanya wajibhan, sunatan, makruhan, harum pitan. Kenapa? Karena instruksi dari dokter. Jeta puasa jetan. Ini kategori ibadah puasa. Maka oleh karena itu, sebagai penutup tausiah di pagi hari ini, bulan Ramadan itu bulan istimewa. Berpuasa di bulan Ramadan hanya antara 29 sampai dengan 30 hari. Tapi orang yang puasa belum tentu dapat pahala. Belum tentu selamat, bukan belum tentu dapat. Begitu dia puasa, gejaga puasa dari bengah, dari terbit matahari sampai menjelang berbuka. Menjelang berbuka, bak duk-duk preh-preh buka puasa. Apakah ada lewerinang balako? Bang, nyancup po yang belah unan rumah dia. Memang aja kerakaan bro. Habis pahala. Bahkan kagemupat kegop menjelang berbuka. Orang yang berpuasa, setinggi apapun kualitas puasanya, berpotensi batal pahala, walaupun puasa tetap sah. Kibancit jet lebih fadilah katanya di bulan Ramadan. Ini yang sedang saya kampanyekan akhir-akhir ini. Kalau mencari surga dengan pahala ibadah, itu jauh kemungkinan. Ibadah-ibadah wajib hanya sebatas menyelamatkan kita dari siksa neraka. Tapi kalau ingin tinggi derajat di dalam surga, derajat itu diperoleh dengan fadilah. Tak puasa sunat, semayang sunat, golong tentai derajat. Tapi ada orang yang naik derajat karena fadilah. Maka salah satunya dalam hadis kata Nabi, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang yang beriman sungguh dengan ketinggian akhlaknya, ia peroleh derajat orang yang sepanjang siang puasa sunat dan sepanjang malam dia beribadat. Uro puasa, malam tahajud. Tengok di akhirat, tiba-tiba dalam kelompok orang yang uro puasa malam tahajud, kadruk sira orang yang hantam puasa kecuali Ramadan, hantam semayang kecuali Isya malam hari. Kita pubur orang kenal. Nya kan tempat VVIP khusus ke orang yang puasa sunat, semayang sunat.
Iran hantam tahajud, hantam puasa. Apa jawabannya? Allah perintahkan saya kemari karena akhlak saya bagus. Bertemu dengan siapa saja bertegur sapa dan menyenangkan hati. Bicaranya tidak menyakiti. Tayyibul kalam. It'amut ta'am wa tayyibul kalam. Memberi makan dan berbicara yang enak-enak. Maka wate merumpok ngengkop. Pekan galak tat batang pekil. Kita datang ke warung kopi, sudah lebih dahulu ada kawan-kawan kumpul di sana. Mungkin ada donaturnya, tengah geperatip urung-urungnya. Nyo lagi nyo terpegat, lagi jihit, terpegat, lagi nyo terpegat. Truk tu dia, nyo gepu yakin tak apa, kiban aku, kamu betul lagi nya? Berat tak pada, kamu betul lagi orang begah. Tapi ternyata tidak demikian yang keluar. Empat ni, namun kakak hawa. Menyakiti hati orang lain. Padahal ada tepung, oh mentang habagnya, nyan kupi dia nyo, pri ngobu caurau pri. Ini penyakit kita orang Aceh. Nyo penyakit tradisional katanya. Hana galak tenang kok. Ketika ada orang yang baru beli benda baru, bangga belau Honda second. Gimana kuna lagak Honda belau ya. Yang pada mium 25 juta apa Honda Vario. Tanya ngile, kalah na belau ka. Menyoka apa senang hatinya. Oh malah gak lah Honda. Pada mium 25 juta. Elon hek lu minta-minta lagi yang Honda berumpah. Senang kenikmati. Tapi kalau belum dibeli, kalau hendak belau, galau, nya tengah lentes ni. Nya tengah lentes. Beg ni belau 25. Mah tak ijo keung na 20 juta. Ya, ijo keung na 20 juta. Pakan gahlam ke belau. Mah nya kalah ke belau. Pada nak belau, 25 juta. Cari ke rumah le ijo keung 20 juta apa. Nyan 7 huruf nak mangap jobu ya. Telah perasaan pakan awai tak lum belau pakan dan yang lewat tengku ya. Makanya saya teringat suatu ketika 2021 saya temui seorang kawan yang mekat syuruh motor lenten yang na motor friend lagak apa lenggedap belum. Saya tunggu sebulan 2 bulan hanya informasi. Matanya kena minta-minta aja kero. Dapatlah mobil tersebut. Belum tu 125 juta. Tengah le nikmati tengah barang baru kan galak dah uut kero. Datanglah beliau. Oh kan motor ni kak. Pada nak pula 125. Allah tu. Hari ke rumah dan 115 lagak dah aku. Gaduh selera lah motor. Si bula dah nama ngak berjobu. Nya merusak syahwat kau. Nya urang lagi nya penyakit. Toxic people bah. Maka ketika orang sudah menunjukkan barang baru yang ia miliki, pastikan dulu sudah dibeli atau belum. Nya api baru. Anak harta second aku. Sopo? Bandlah tu apa dah mium 15 juta. Tinggal dia mahal 15 juta. Kali nak belau. Kali nak bayar. Memang luar biasa lagak ada. Lain hek dah minta lagi orang nak merompok. Nyan senang hati nyan dari rumah pekajap kedai kopi ya ada 7 bulan aku. Kenapa? Menyenangkan hati. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Itu disebut dengan tayyibul kalam. Ngomongnya enak. Maka usahakan ketika bertemu dengan siapapun tak pernah apa bunga banget. Tak puja kanya memang ren lagak dah niku gagah dah len bahagia dah berupa ren nya mentang tak pegah ulang-ulang bahagia kau mai budak seriawan gara-gara nya tak pegah. Maka andai kata kita bermanis mulut seperti ini nyan wate pemilu hendak payah bayu insyaallah pilih dia. Tetapi tidak mau bermulut manis, maka ada tayyibul kalam wa it'amut ta'am. Maka nanti di bulan Ramadan kalau ingin tinggi fadilah tak puasa kira gahlam teteh berumpuk pahala. Lalu bagaimana cara dapat pahala? Ambil fadilah yang Nabi ceritakan dalam hadis, man fattara shaiman falahu ajruhu min ghairi ay yanqusa min ajri fa'ilihi syai'an. Barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang puasa, ia dapatkan pahala puasa orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala pelakunya sama sekali. Tip urau dapatkan orang jak rumah buka puasa. Hairan mangat pakat nengkunya rumah karu hek dah. Kalau begitu beda pakai rumah. Taintat pakainya. Hek tak cit urau tamakun menyemenan bek taintat. Pecit di awal Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan kita verifikasi tetangga-tetangga kita yang prasejahtera. Begitu terlihat ada yang ekonominya sulit temui. Pak, bapak anggota keluarga berapa? Oh saya istri 3 anak 7 nya enggak perlu. Ramai tu makanya katanya oh. Biasanya kebutuhan konsumsi bulanan berapa karung beras? Kamu 2 bosak insya-Allah kasih.
Dua bosak sebelah ro kan rumah. Dua bosak kan sih. Oh bagi ini untuk Ramadan ada saya bawa beras 2 karung untuk bapak dengan air sirup cap petung. Ya mesti cap petung, bukan cap petung itulah ada ceh. Cap petung ada berapa botol, ini ada gula, ada tepung untuk modal bapak berpuasa, untuk makan sahur dan untuk waktu berbuka. Yang tidak puasa kecuali yang berhalangan nyan baik nabi dari berihnya Allah minta berih lain ke Allah. Maka insyaallah selama bulan Ramadan sahur ganyan dengan makanan katanya, buka puasa dengan makanan katanya, sebelah ro dalam rumah ganyan puasa, sebelah boh pahala puasa merumpok ke katanya. Maka 30 hari bulan Ramadan leher pahala puasa ke katanya. Itu bagi orang yang mengerti fadilah. Tak puasa kera ke dalam tentai merumpok dumnan, tapi memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan akan dumnan. Makanya di bulan Ramadan kita harus menjadi lebih dermawan daripada hari-hari yang lain. Makanya di Arab mereka hidup tradisi buka puasa di masjid. Idenya di Aceh hanya buka puasa di masjid. Maka kalau orang laki-laki di waktu maghrib tidak ada di masjid bulan Ramadan, berat dugaan kesalahan ada pada ibu-ibu. Apa salah kamu ibu-ibu? Mangatat nepegat teman buka puasa di rumah. Maka caranya ganti. Ibu-ibu yang laki-laki jangan izinkan buka puasa di rumah. Nyan ibu timon, ibu putih, penaji teler puduk di masjid. Kalau ada yang laki-laki pulang ke rumah buka puasa, nejuk ibu putih mentang. Be aku celing dia. Bela-bela kata. Ini ibu timon di masjid. Supaya yang laki-laki datang ke masjid buka puasa gejib tepoteku, pajoh kue 2 kerak, salat maghrib baru pulang ke rumah untuk makan malam. Tapi itu baru mudah dieksekusi apabila azan Isya bukan jam 8. Ma di Mesir Raya mekon 8 pulang peng. IMPU peh ada beberapa sengap kalau ke penyot pulun gitu. Tidak ada perbaikan ruang ibadah dengan inisiatif yang lebih baik. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 7 tepat lewat 1 menit. Kita padakan kajian sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.